Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas rajanya kayu bertuah Nusantara, yaitu kayu Wonglen yang berasal dari pugaran makam Raja Mataram Islam, yaitu Sultan Agung Hanyakarakusuma, yang berada di astana makam Raja-Raja Mataram Himagiri. Satu-satunya rajanya kayu bertuah Nusantara, hanya kayu Wonglen dari pugaran kungkup makam Sultan Agung Hanyakarakusuma. Selangkah-langkahnya kayu bertuah, masih bisa kita lihat pohon fisiknya di seluruh Nusantara kecuali satu. Kayu bertuah yang berasal dari pugaran kungkup Sultan Agung Hanyakarakusuma. Wonglen Sultan Agung bahkan hanya dari kungkup beliau saja. Dan itu merupakan satu bukti nyata dari sekian banyak karomah-karomahnya. Kayu Wonglen adalah kayu yang berasal dari kerangka kungkup makam Sultan Agung Hanyakarakusuma, dan tidak terdapat di makam raja yang lain selain dari makam Sultan Agung. Walaupun satu komplek makam Raja-Raja Mataram di Pajimatan Imogiri, Bantul. Warna kayunya hitam kemerahan, tenggelam di air, bahkan serbuknya juga tenggelam di air, tahan api dan anti rayap. Ciri lain, bila disemprot alkohol akan mengeluarkan zat warna merah. Menurut sejarah, kayu Wonglen berasal dari reruntuhan kerajaan Sriwijaya di Palembang. Dulu Sultan Agung membawa bagian kayu bekas reruntuhan itu untuk membangun rumah makam utama untuk calon makamnya di Bukit Imogiri, Bantul. Konon yang memikul kayu ini sampai di Jawa adalah pasukan bergajah. Dikarenakan perjalanan waktu, selain juga karena adanya perombakan area komplek makam, maka dilakukan restorasi pada tahun 1930. Sebanyak 30 usuk yang kondisinya sudah retak diganti dengan kayu yang baru, kayu-kayu bekas usuk. Itulah yang akhirnya diberikan kepada juru kunci dan abdi dalam yang sekarang disebut kayu Wonglen, dan disimpan menjadi pusaka turun-temurun dan relik oleh anak keturunan abdi dalam tersebut. Kayu ini diyakini bisa memberi aura positif bagi pemakainya, terutama bagi orang yang memegang jabatan memiliki tuah untuk kewibawaan, meningkatkan karir dan pangkat, serta tolak bala. Pemakaman kerajaan Mataram terdahulu berada di Pasarian Mataram, yakni berada di Kota Gede Sayangan, Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabangin, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Astana Pajimatan Himagiri dibangun di atas Bukit Merak oleh Kanjeng Sinuwun Sri Sultan Agung Prabu Hanyakarakusuma pada dekade keempat abad ke-17. Pembangunannya dimulai pada tahun 1632. Pembangunan kompleks Astana Pajimatan Himagiri dipimpin oleh Kanjeng Raden Kiai Tumenggung Citrakusuma. Arsitekturnya merupakan perpaduan budaya Jawa Hindu. Struktur bangunan yang berada di area pemakaman merupakan ciri utama arsitektur Jawa pra-Islam. Kompleks pemakaman ini terletak di sebuah bukit yang bernama Merak dengan ketinggian sekitar 100 meter di atas permukaan laut. Sebelum membangun pemakaman baru di Bukit Merak, Sultan Agung awalnya memerintahkan membangun kembali pemakaman di Girilaya yang merupakan tempat pemakaman keluarganya. Orang yang dipercaya untuk membangun pemakaman tersebut adalah Kanjeng Panembahan Jumina, yang merupakan paman Sultan Agung. Setelah pembangunan tersebut selesai, Panembahan Jumina wafat. Untuk menghormati jasanya, maka Sultan Agung memerintahkan agar pamannya dimakamkan di Girilaya. Adapun tokoh yang dimakamkan di Astana Girilaya adalah Ki Ageng Giring, Ki Ageng Sentong, Kanjeng Panembahan Girilaya, mertua Sultan Agung, Kanjeng Ratu Ageng Banawati, Ibu Sultan Agung, dan Panembahan Jumina, paman Sultan Agung. Oleh karena Girilaya telah digunakan
sebagai tempat pemakaman keluarga. Sultan Agung berencana membangun pemakaman untuk keturunannya di Bukit Merak yang berada di selatan Girilaya. Pemilihan Bukit Merak sebagai lokasi pemakaman tidak dapat dilepaskan dari konsep masyarakat Jawa yang memandang gunung dan bukit atau dataran yang lebih tinggi sebagai suatu tempat yang sakral dan menjadi penghubung manusia kepada Tuhan. Bukit Merak dipercaya memiliki kekuatan magis dan sakral. Hal tersebut sebagai konstruksi intelektual yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap hal-hal yang bersifat religius. Sultan Agung wafat pada tahun 1646 dan menjadi raja pertama yang dimakamkan di Astana Pajimatan Himagiri. Kemudian penerus Wangsa Mataram dan keturunannya juga turut dimakamkan di sini. Hingga pasca perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Oleh karena itu berikutnya raja, keluarga keturunan dan kerabatnya sampai hari ini dimakamkan di Astana Pajimatan Himagiri. Astana Pajimatan Himagiri termasuk jaringan tradisi ziarah masyarakat Jawa ke lokasi makam-makam leluhur. Hal ini menjadikan pemakaman ini sebagai salah satu destinasi utama wisata religi yang umum dilakukan oleh masyarakat Jawa. Di sisi barat menjadi lokasi pemakaman raja dari Kasunanan Surakarta. Sedangkan di sisi timur menjadi lokasi pemakaman raja dari Kesultanan Yogyakarta. Kompleks pemakaman ini dikelola bersama oleh abdi dalim dari kedua keraton tersebut. Saudara-saudara, jika membutuhkan kayu wunglen asli, baik itu bahan mentah bentuk usuk kayu wunglen maupun aksesoris, mata cincin, gelang, tasbih, dan tongkat komando, bisa menghubungi Sigit Waskito Aji di nomor WhatsApp 0813 1234 0489 atau bisa melihat produk-produk lainnya di website elsubha.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Wung Lin.